Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Tetap jaga imunitas, jaga pola pikir pada masa pandemi COVID ini atau pada masa kali ini, yakni new normal, yang mana pola pikir sangat mempengaruhi daya imunitas sehingga kesehatan kita bisa terjaga. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori organisasi. Jadi ada kata teori dan ada kata organisasi. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai organisasi, pengertian organisasi. Oke, langsung saja. Di sini ada kata teori. Jadi saya ambil dari dua narasumber, ada Jonathan Turner yang mana menjelaskan, yaitu suatu penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Jadi Jonathan Turner itu menjelaskan teori adanya hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Jadi adanya buku, adanya referensi itu dipakai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada menurut Newman, yaitu suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan, mengkoorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial. Jadi adanya teori, adanya referensi, yang di dalamnya ada sistematis, ada gagasan, ada abstraksi yang dikoorganisir sehingga manusia dalam kehidupannya itu bisa mudah. Jadi untuk mempermudah manusia untuk bersosial dalam dunia sosial. Itu tadi dua pengertian teori menurut para ahli ya. Jadi apa sih pengertian teori itu sendiri? Teori adalah suatu alat untuk menjelaskan gejala. Jadi teori selalu berusaha menemukan hukum-hukum umum atau pola-pola umum dari gejala sebagai suatu bentuk cara penjelasannya. Jadi itulah teori. Jadi suatu alat untuk menjelaskan gejala-gejala. Jadi sebelum ada masalah itu teori bisa menjelaskan. Jadi hukum-hukum, pola-pola umum sehingga bisa memperjelas bagaimana kita harus melangkah. Adapun fungsi umum teori, yakni satu, menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Yang kedua, teori juga dapat memprediksi suatu gejala dengan mudah. Jadi itu tadi fungsi-fungsi teori dan pengertian teori ya. Jadi apa sih hubungan teori dengan organisasi? Jadi hubungan teori dengan organisasi salah satunya yaitu teori bisa menyederhanakan jalannya, memperlancar, mengefektifkan jalannya sebuah
organisasi sehingga tujuan bersama bisa dicapai. Itu tadi hubungan teori dengan organisasi. Jadi adanya referensi, adanya masukan-masukan atau apa dari para ahli sehingga organisasi itu bisa berjalan, bisa bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi permasalahan di lapangan sudah bisa diorganisir sebelum organisasi berjalan. Oke, jadi kita masuk ke teori organisasi. Itu tadi sebelum kita mempelajari teori organisasi, kita harus mengetahui apa itu teori dalam organisasi. Jadi sehingga kita akan dapat mempelajari organisasi dengan benar dan dapat melihat bahwa teori organisasi itu dan digunakan untuk membantu kinerja dalam sebuah organisasi. Jadi setiap organisasi yang kita lakukan bisa terukur, terstruktur, dan bisa menjalankan dengan benar tanpa masalah. Itu tadi hubungan yang dapat saya sampaikan ya, hubungan antara teori dan organisasi. Di sini ada beberapa teori, beberapa macam teori dalam organisasi. Ada teori klasik, ada neoklasik, dan ada modern. Kalau teori klasik adalah teori dalam organisasi yang telah ada sejak dahulu. Jadi namanya dikatakan klasik. Jadi sejak dahulu itu teori ini sudah ada. Dan teori ini banyak membahas tentang hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, dan komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi dalam sebuah organisasi. Dalam teori klasik, para teoritis menggambarkan organisasi tersentralistik ya. Jadi tersentral ke pimpinan. Jadi di sini tersentralistik memiliki arti yaitu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah misalkan ya, atau pemerintah pusat itu mengurusi sebuah urusan rumah tangganya sendiri-sendiri. Jadi pimpinan pusat mengurusi wilayahnya ke pusat, dan pimpinan daerah tersentral pada bupati lah misalkan kayak gitu. Jadi bisa dikatakan tersentralistik tadi, yaitu memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau jumlah kegiatan-kegiatan yang terbatas. Jadi tadi teori klasik ya. Jadi dalam teori klasik biasanya itu dikembangkan dalam 3 aliran yang dibangun atau dasar-dasar anggapan-anggapan yang sama, jadi yang punya efek yang sama. Jadi 3 diantaranya, 1 teori birokrasi. Jadi itu tadi yang saya contohkan tadi, yaitu teori birokrasi. Ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai kekuasaan tersendiri, jadi tersentral, dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Jadi pusat sendiri, daerah sendiri. Yang kedua ada teori administrasi. Jadi
Misalkan contoh administrasi perbankan. Jadi apa itu, pelayan atau operator tidak bisa mengutak-atik administrasi yang sudah ditetapkan oleh pusat. Jadi ini sudah aturan, ya sudah gitu loh, kayak gitu. Yang ketiga ada manajemen ilmiah. Jadi teori manajemen ilmiah termasuk dalam teori klasik. Jadi karena apa? Manajemen ilmiah itu sudah tersusun sejak dulu. Jadi ilmiahnya bagaimana itu sudah ilmiah, sudah paten gitu loh. Oke, kita lanjut ke teori organisasi neoklasik. Jadi di sini teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi dan dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya atas dasar anggapan, dan yang mana teori klasik mengidentifikasikan suatu organisasi sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Jadi dalam teori klasik ini dimulai dengan inspirasi percobaan yang dilakukan. Dalam hal pembagian kerjanya, teori neoklasik telah menemukan beberapa perlunya hal yang sebagai berikut. Jadi ada satu, partisipasi. Jadi setiap orang bisa mengambil keputusan, bisa terlibat dalam sebuah keputusan, lain dengan teori klasik tadi, yaitu keputusan ada pada pimpinan pusat atau pimpinan daerah, tersentralisasi dan terspesialisasi. Adapun teori neoklasik yang kedua yaitu perluasan kerja, sebagai kebalikannya dari pola spesialisasi tadi. Jadi perluasan kerja yang mana semua orang bisa mengikuti kerja-kerja yang bidang-bidang yang lain, misalkan bisa dikatakan apa ya, kolektif kolegial, jadi bekerja sama. Jadi tidak ada spesialisasi yang ditentukan, yang mana pimpinan anggota itu sama-sama bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, manajemen bottom up, yang akan memberikan kesempatan kepada para junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak. Jadi manajemen bottom up itu memberikan kesempatan pada junior untuk berpartisipasi, memberikan masukan dan keputusan-keputusan yang bijak, yang baik, dan bisa diterima oleh semua khalayak. Oke, kita lanjut ke teori organisasi modern. Jadi dalam sebuah organisasi modern itu ditandai dengan adanya ahlinya gerakan kontingensi. Ya, jadi gerakan ini menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang
dangkal dan terlalu disederhanakan. Jadi dalam teori ini, dalam kajian ini, dalam kondisi yang dibawanya dapat diterapkan atau prinsip-prinsip dalam organisasi modern ini adanya saling bersaing. Jadi mengenal perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Jadi organisasi ini sistem terbuka. Jadi ada persaingan di dalamnya, sehingga muncullah energi-energi dari pribadi-pribadi yang bagaimana organisasi ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang ditentukan atau tujuan-tujuan apa yang ditentukan. Paling tidak tetap dalam bersaing, dalam sebuah persaingan person-person ini juga atau anggota-anggota juga tetap mengedepankan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Oke, itu tadi mengenai teori-teori organisasi. Jadi itu tadi 3 teori organisasi, ada teori klasik, neoklasik, dan modern. Jadi perlu diketahui bahwa keefektifan organisasi merupakan tema utama dalam teori organisasi ini. Jadi sistematika yang perlu kita simak adalah pentingnya keefektifan sebuah organisasi. 1, yaitu pendekatan pencapaian tujuan. Jadi pendekatan pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, pendekatan sistem. Jadi sistem apa yang akan dipakai dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pendekatan konstituensi strategis. Jadi bagaimana organisasi ini bisa strategis, bisa berjalan secara strategis. Yang keempat, jadi yang keempat, pendekatan nilai-nilai bersaing. Jadi pendekatan nilai-nilai bersaing itu tadi teori masuk dalam teori modern. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Barangkali besok kita lanjut ke desain organisasi dan lainnya. Oke, terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga pola pikir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.